Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas topik layout strategies, tetapi hari ini dilakukan secara asinkronus karena saya harus berada di luar kota untuk melakukan tugas pengabdian masyarakat. Eh, saya akan off cam ya supaya mengurangi bandwidth karena sedang di luar kota, jadi sinyal juga nggak terlalu bagus. Oke, kemarin kita sudah diskusi tentang topik location, itu yang besarnya. Jadi setelah location, berikutnya adalah topik layout. Layout itu adalah susunan atau tata letak gitu ya, tata letak yang berada di dalam ruangan atau berada di dalam kalau location kita bicara antara lokasi yang luas, kalau layout kita bicara misalnya antar departemen gimana gimana transport pertukarannya, kemudian pengiriman barang antar satu ruangan ke ruangan yang lain dan seterusnya. Jadi layout itu lebih kecil gitu skupnya. Nah, ini contoh inovasi di McDonald. Indoor seating tahun 50, drive-thru tahun 70, ini semua terkait sama layout. Adding breakfast tahun 80, adding play area tahun 80-an, redesign kitchen tahun 90-an, self-service kiosk 2004. Nah, sekarang beda lagi gitu ya. Ini terkait 6 out of the 7 are the layout decision. Jadi ketika mereka melakukan strategi itu 6 dari 7 decisionnya itu terkait dengan layout strategi, kurang lebih begitu. Nih ya, jadi ini mungkin tahun-tahun sebelumnya nih yang di kiri ini McDonald zaman dulu nih. Kemudian di kanan lebih baru lagi. Sekarang sudah berbeda lagi, lebih baru lagi ya. Kurang lebih begitu. Ada strategic importance of layout decision. Jadi ketika kita melakukan layout decision itu apa sih pentingnya gitu ya? Goal dari layout strategi itu adalah untuk mendevelop an effective and efficient layout. Jadi goalnya bagaimana bisa efektif, bagaimana bisa efisien. Efektif itu terkait dengan dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Efisien itu terkait dengan katakanlah biaya, bagaimana menjadi lebih murah. Jadi dia murah dan juga bisa goalnya bisa tercapai. Lalu kalau kita breakdown layout decision itu menjadi bagaimana menciptakan layout yang higher utilization. Jadi menggunakan space dengan lebih intensif gitu ya, penggunaan alat-alat, penggunaan secara lebih intensif terhadap terhadap space, equipment, orang dan sebagainya. Jadi yang menganggur itu menjadi lebih sedikit. Kemudian improve flow of information, meningkatkan alur informasi, materials dan people. Jadi alat, orang, dan space itu digunakan lebih intensif, kemudian informasinya itu pertukarannya lebih baik, kemudian meningkatkan save, itu nomor 3 tuh ya. Kemudian employee juga menjadi lebih senang, working conditionnya lebih baik, lebih nyaman gitu ya, lebih cocok untuk bekerja. Nomor 4 itu improve customer or client interaction. Nah, bagaimana layout itu mendukung interaksi dengan klien. Misalnya di perbankan itu sekarang kita lihat kalau dulu itu komputer menghadap ke hanya menghadap ke karyawan, tapi kalau sekarang si customer pun bisa melihat komputer. Itu juga terkait mengurangi secrecy atau kerahasiaan dengan nasabah. Jadi nasabah merasa oh ini banknya transparan gitu. Itu terkait sama layout. Kemudian juga flexibility. Nah, good layout itu apa sih yang dipertimbangkan ya? Yang pertama di material handling equipment. Ya, bagaimana material dan peralatan tuh bisa di utilize dengan baik. Kemudian yang harus mempertimbangkan kapasitas dan
kapasitas dan space requirements, berapa luas gitu ya, berapa kapasitas mesin dan sebagainya. Kemudian environment dan estetik, lingkungan dan estetika. Estetika itu bagus nggak ya gitu. Kalau kita redesign bagus nggak ya, layoutnya diperbaiki seperti ini bagus nggak ya, customer senang atau enggak ya gitu. Apakah enak dilihat atau tidak. Kemudian flow of information, alur informasi. Jadi terhambat nggak ya informasinya? Goalnya seharusnya lebih cepat gitu ya. Cost of moving between various work area. Nah ini yang paling penting biasanya. Cost of moving. Jadi layout itu kan terkait dengan pergerakan, moving. Nah untuk untuk perusahaan sangat penting untuk melihat berapa cost-nya. Kalau kita ubah jaraknya, berapa cost-nya berubah gitu ya. Jadi meminimize cost. Ini tipe-tipe layout yang akan kita bahas hari ini, yaitu office layout, retail layout, warehouse layout, fixed position layout, process oriented layout, work cell layout, product oriented layout. Jadi masing-masing masing-masing gaya atau masing-masing tipe bisnis itu membutuhkan layout yang berbeda juga. Office butuh berbeda, retail berbeda, warehouse berbeda. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas office layout. Office layout itu biasanya grouping of worker, the equipment and space to provide comfort. Jadi dia harus provide comfort, safety, and movement-nya itu movement of information ya. Walaupun movement of information sekarang itu banyak ditunjang oleh teknologi, dalam hal ini misalnya internet, tetapi tetap saja antar karyawan itu membutuhkan pertukaran informasi, ya ngobrol gitu ya. Movement of information is main distinction. Jadi penting sekali membuat misalnya pertukaran informasinya intensif itu penting sekali untuk didekatkan. Misalnya apa? Misalnya eh, tim marketing communication dengan tim sales. Itu jangan jauh-jauh karena mereka akan saling komunikasi intensif. Tim purchasing dengan tim finance, jangan jauh-jauh karena mereka akan komunikasi intensif. Nah, kemudian typically instead of flux due to frequent technological change. Nah, jadi teknologi ini mempengaruhi juga sekarang ya, tetapi tetap saja interaksi secara fisik itu harus diperhatikan karena itu akan berimplikasi pada kenyamanan kerja juga, jadi orang bisa berkomunikasi dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang layout office itu juga banyak yang mendorong orang untuk berinovasi, karyawan berinovasi. Misalnya gimana? Oh, layoutnya dibuat kalau kamu lihat kantor-kantor sekarang itu menyatu hingga orang bisa berkomunikasi dengan bebas. Bahkan ada beberapa kantor itu yang nggak ada dedicated table. Jadi semua orang tuh boleh pindah-pindah setiap hari. Nggak ada yang dedicated table. Kalau dulu kan fix semuanya. Kamu kerja di meja A, selamanya akan di meja A. Sampai kamu naik posisi gitu ya, berubah posisi. Nah, kalau sekarang itu bebas, apalagi sekarang semua orang bekerjanya dengan laptop. Nah, ini relationship chart. Nah, untuk menentukan siapa di mana, idealnya kalian memiliki relationship chart. Cara membacanya ini mirip dengan House of Quality yang kita pelajari sebelumnya. Nah, misalnya CEO dengan CMO ini CEO dan CMO gitu ya. Ordinary oke. Closeness-nya yang dibutuhkan. Ada yang absolutely necessary. Jadi sangat butuh dekat. Yang ini especially important. Kemudian ini important. Jadi ini tingkat kedekatan, closeness. Kedekatan apa? Kedekatan posisi gitu, kedekatan mejanya gitu. Jadi karena CEO dan CMO misalnya ordinary oke, yang gak usah terlalu dekat pun nggak apa-apa. Jadi kita cari yang paling butuh dekat dengan CEO mana. Coba kita lihat di sini ya. Arah ke sana ya. Nah ini. Absolutely necessary itu yang A. Berarti ini nih.
Yang paling dekat dengan CEO itu adalah ini, sekretari. Karena apa-apa CEO dengan sekretari. Nah, kemudian yang butuh paling dekat dengan CMO apa? Kita lihat, oh ini design area nih, sini dan sini, designers area. Oh ternyata CMO-nya butuh membuat iklan dan sebagainya. Nah ini cara kita mendekatkan, mengatur siapa di mana. Ya jangan misalnya desainer areanya itu di lantai 2, CMO-nya di lantai 5 gitu ya. Jadi ketika dia mau ngomong dengan designers harus naik 2 lantai, jadi males gitu. Ketika itu jadi males ya repot juga gitu ya. Atau CEO dengan sekretarinya. CEO-nya di ruang paling pojok timur, sekretari paling pojok barat. Setiap hari kan komunikasi antara sekretari dan CEO itu sangat intensif. Setiap hari bolak-balik itu tidak efisien dan tidak efektif. Nah, ini supermarket retail. Tadi office, sekarang kita bicara tentang supermarket. Goalnya apa? Maximize profitability. Ya, kalau tadi office maximize flow of information, nah sekarang supermarket itu maximize profitability. Iya, karena supermarket ya goalnya adalah profit. Nah, sales and profitability vary directly with customer exposure. Jadi dia harus mempertimbangkan, dia harus profitability-nya maximize, kemudian exposure kepada customer itu sangat penting dan keduanya saling mempengaruhi. Itu ya, kalau exposure-nya tinggi, profitability-nya tentu tinggi suatu produk. Ya, kenapa? Karena kemungkinan dibeli customer menjadi lebih besar. Nah, ini 5 helpful ideas. Jadi ada locate hydro items. Barang-barang mana yang paling paling sering diambil gitu ya. Around the periphery of store. Ini di sekitaran ini nih, lihat di pinggir-pinggir ya. Nah, makanya kalau kamu lihat di supermarket itu semua, kalau supermarket kan biasanya groceries ya. Jadi ini lazim banget. Ini apalagi ini contoh yang paling baik mungkin IKEA nih yang sangat sama dengan ini. Jadi buah di kanan itu buah, di sini seafood, daging, ini biasanya kulkas semua atau chiller. Ini butter, eggs, cheese, frozen, persis seperti ini. Ini IKEA seperti ini. Nah, jadi nanti kalau orang ada kebutuhan khusus di sini biasanya ini ada coffee and tea, ada chips, ada canned food, ada barang-barang yang dijual yang tidak on daily basis. Orang kan beli kopi itu tidak daily basis, paling sebulan sekali gitu ya. Canned food apalagi, ya beli sarden gitu kan nggak setiap hari. Nah, yang setiap hari itu biasanya vegetable, seafood, bukan seafood, makanan yang fresh gitu ya, yang ininya cepat gitu, cepat. Dan untuk makanan katakanlah untuk makanan berat gitu ya, untuk misalnya lauk dan sebagainya. Use prominent location for high impulse and high margin item. Jadi kalau ada produk yang marginnya atau profitnya tinggi, gunakan lokasi yang strategis, ya lokasi yang oke gitu ya. Dan juga produk-produk yang high impulsif. Jadi orang ngelihat langsung beli gitu ya. Distribute power items to both side of an aisle and disperse them into increased viewing of other item. Nah, jadi ini ada barang-barang itu yang memiliki daya tarik gitu ya, daya tarik yang kuat. Nah, itu disebar dengan baik. Supaya apa? Supaya ketika orang mau mencari itu, dia bisa terekspos juga dengan yang lain. Itu seperti gulanya gitu ya. Si gulanya disebar dengan baik hingga si customer itu didorong untuk melihat semua. Jangan cuma melihat satu saja.
Makanya kalau kalian lihat di mall itu biasanya eskalator itu sering disebar. Kenapa eskalator disebar? Supaya mau nggak mau si pelanggan itu, si pengunjung itu muter-muter di mall. Nanti ketika dia muter, dia mau dari eskalator A ke eskalator B, dia jalan jauh, dia di tengah ngelihat toko, masuk ke toko, beli. Nah, goalnya seperti itu. Jadi si customer itu seperti pingpong, ke kanan, ke kiri, naik turun itu di desain gitu ya. Kemudian convey mission of store through careful positioning of lead of department. Jadi positioningnya itu harus didesain secara tepat gitu ya. Kenapa? Karena goal kita profitability. Nah, kalau kamu lihat juga misalnya di Indomaret, di Alfamart gitu ya, ada produk-produk juga didesain itu di dekat kasir. Nah, itu layout juga, itu layout strategi. Kenapa? Itu produk-produk yang high impulsif gitu, yang nggak mahal-mahal. Jadi kalau orang punya kembalian, udah beli aja deh, gitu. Misalnya coklat, coklat tuh banyak yang ditaruh dekat kasir, nggak mahal, tapi almost everyone loves it. Jadi begitu ada kembalian 10.000, ya udah deh dengan coklat begitu. Itu layout strategi. Kalau di McDonald, kamu bisa lihat Happy Meal itu dibuat layoutnya agak pendek. Kenapa? Karena goalnya adalah supaya dilihat anak-anak dan menarik atau mengimpuls anak-anak. Ini contoh store layout. Ya, ini kamu pasti sudah sangat lazim lah dengan ini. Ini banyak di supermarket juga. Nah, ada retail slotting. Slotting itu sudah slotnya di shelf-nya, di rak-nya itu dia urutan berapa dan sebagainya. Ini ada strateginya juga. Manufacturers pay fees to retailers to get retailers to display their product. Nah, jadi di supermarket gitu ya, manufacturer itu atau produk itu membayar. Oh, saya bayar lebih, tetapi saya ditaruh di shelf atau di rak yang sejajar mata ya, jangan ditaruh bawah ya. Kenapa? Karena kalau sejajar mata, kemungkinan dibelinya menjadi lebih tinggi, gitu ya. Kemudian contributing factor itu apa aja? Limited shelf space. Jadi kenapa penting slotting itu? Karena shelf itu rak ya artinya ini ya. Itu terbatas. Dan goalnya itu untuk increasing number of new products, meningkatkan jumlah produk baru. Kemudian better information about sales through point of sales data collection, ya. Kemudian closer control to inventory. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Karena space-nya terbatas, dia harus meningkatkan jumlah produk untuk si retailernya, katakanlah di si supermarketnya, dia harus mengatur dengan sangat efektif, efisien gitu ya. Kemudian dia juga harus atur nih untuk produk-produk yang penjualannya sangat tinggi, artinya dia sering datang barang baru, kemudian sudah habis, datang baru lagi, habis lagi gitu. Itu kan harus didata. Nah, itu juga harus dipertimbangkan bagaimana mendatanya supaya cepat gitu ya, dan inventorinya bisa dikendalikan atau dikontrol dengan cepat. Nah, ini computerized tools for shelf space management generated from store scanner data on shelves. Jadi ada menggunakan tools-tools yang computerized ya untuk shelf space atau rak, manajemen rak itu sekarang sudah ada toolsnya. Jadi lebih mudah untuk untuk mengendalikannya dan untuk mendesainnya. Nah, kemudian ada layout warehousing. Tadi office, kemudian retail itu katakanlah supermarket, itu warehousing itu gudang and storage. Objektifnya apa? Mengoptimize trade-off between handling cost and cost associated with warehouse. Jadi mengurangi
biaya intinya gitu ya, mengurangi biaya untuk warehouse. Kemarin waktu kita bicara location, warehouse itu strateginya bisa didekatkan kepada customer, bisa didekatkan kepada supplier, bisa didekatkan pada pabrik gitu ya. Nah, di dalam warehouse itu sendiri juga harus ada strategi bagaimana mengurangi biaya gitu. Karena di dalam warehouse itu nggak mudah. Kalau warehouse-nya sudah besar sekali, itu cukup sulit. Misalnya kalau kita pakai forklift, itu alurnya itu harus diperhatikan supaya murah, cepat, mudah gitu ya. Kemudian tidak ada kekeliruan ya. Maximize the total cube of the warehouse. Kalau warehouse itu kan pakai cube ya, di kotak gitu. Utilize its full volume. Jadi goal kita itu sebanyak-banyaknya cube. Ya, dan bagaimana memaintain handling cost-nya menjadi sangat murah, mengelolanya menjadi murah. Apa saja sih material handling cost? Ada incoming transport, storage, finding and moving material. Lihat nih, finding and moving material sendiri menjadi cost. Kalau kita lihat cost itu jangan di-consider hanya uang ya, artinya waktu itu bisa dianggap cost. Cost itu adalah sesuatu yang dikorbankan. Kemudian ada outgoing transport, kemudian equipment, people, material, supervision, insurance, depreciation, dan sebagainya. Kemudian minimize damage and spoilage. Jadi nggak ada yang rusak, nggak ada yang bocor dan sebagainya. Ya, ini yang harus diperhatikan ketika kita bicara warehousing. Ada juga yang untuk makanan tuh harus diperhatikan, jangan sampai ada rats, ada tikus. Kemudian membersihkannya seperti apa itu sangat diperhatikan. Untuk rumah sakit, warehouse atau storage itu sangat memperhatikan kelembapan dan sebagainya. Karena yang ditaruh itu adalah obat. Jadi bagaimana obat itu termaintain dengan baik. Warehouse misalnya beberapa obat tidak boleh terekspos dengan sinar matahari, beberapa obat tidak boleh ada kelembapan, beberapa obat harus dingin dan sebagainya. Nah, jadi menjadi semakin kompleks ya warehousing ini, tergantung juga dengan industrinya. Nah, tetapi makin ke sini warehousing itu makin makin macam-macam caranya ya, makin inovatif. Yang di kanan ini bagaimana penyimpanan mobil baru. Ya, Automated Storage and Retrieval System (ACRSS) significantly improve warehouse productivity by estimated 500%, 5 kali lipat. Ya tentu saja meningkat 5 kali lipat ya, karena dia dibuat bertingkat-tingkat. Nah, jadi mobil baru enggak dan ini mungkin kalau dibuat di gedung kan menjadi lebih tertata bagus, kemudian juga bisa daripada warehouse-nya outdoor gitu, dia terekspos dengan panas, rusak mobilnya. Nah, kalau begini kan menjadi mobilnya terjaga. Ini juga warehousing mobil ini di pabrik mobil, tetapi juga sekarang parkiran juga sudah seperti ini. Ya, yang menggunakan alat kita sering bicara itu mengenai misalnya contohnya Amazon menggunakan robot, itu contoh warehousing yang luar biasa menggunakan teknologi. Jadi super efisien, kemudian easy to find. Jadi kalau ada produk itu sangat mudah karena yang menemukan robot, nggak pernah salah. Kemudian karyawannya sedikit aja, kemudian cepat. Kalau ada order itu cepat. Nah, ini contoh warehouse layout. Ini yang tradisional, ya. Nah, ini warehouse layout. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Kenapa? Karena ada inbound, ada outbound. Inbound itu yang masuk, outbound itu yang keluar. Ada truk masuk, datang, masukin. Kalau yang kotak ini adalah gudang, dia inbound itu barang masuk. Di dalam gudang ini harus diperhatikan bagaimana supaya mudah sampai ke outbound atau keluarnya mudah gitu ya, dengan trackingnya mudah. Jangan sampai ini bertabrak-tabrakan, di sini ada terjadi silang menyilang hingga semuanya menjadi lambat. Jadi misalnya
forklift satu harus nunggu forklift lain untuk jalan, itu sulit. Kalau bisa semuanya itu langsung saja. Lalu ada fixed position. Fixed position layout itu biasanya barang-barang besar, yaitu di mana produknya tetap in one place. Produknya nggak kemana-mana. Yang lain yang ketika memproduksi produk tersebut yang bergerak kemana-mana. Worker and equipment yang coming. Jadi pekerjanya datang, kemudian peralatannya yang didatangkan. Biasanya barang-barang super besar, bikin pesawat, kemudian Oke, sorry tadi saya pause record. Nah, ini fixed position layout itu untuk barang-barang besar, kapal, pesawat, dan sebagainya. Jadi yang tidak memungkinkan barang-barang besarnya bergeser. Ya, kalau bayangin kalau bikin kapal induk, nggak mungkin kapal induknya digeser-geser gitu ya. Nah, tetapi walaupun begitu, sekarang bisa juga yang besar-besar itu seperti bikin pesawat tempur itu, walaupun besar, pesawat tempurnya yang bergeser. Gitu ya. Jadi dengan teknologi saat ini, dengan inovasi itu masih bisa punya metode-metode lain gitu ya. Nah, ini contoh yang barang-barang besar, kapal. Nah, kemudian ada juga ini, kalau kita lihat yang kanan ini, kan nggak mungkin yang bergeser itu, kalau di rumah sakit bisa dikatakan produknya itu kan pasien gitu ya, nggak mungkin pasiennya bergeser-geser gitu ya. Jadi yang lain yang menunjang yang harus bergerak atau bergeser-geser, bukan pasiennya. Ini contoh layout. Jadi semua itu alat dan orang itu didesain mengelilingi si produk atau si pasien. Ada work cells layout, reorganize people and machine. Jadi ada sel-sel gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok lah, di grouping. Jadi dia mengorganisasi orang dan mesin di tempat yang to focus on single product and product groups. Jadi ini sekelompok ini untuk memproduksi A, kelompok ini produksi B, kelompok ini memproduksi C, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi yang memiliki fungsi yang sama, memiliki kebutuhan yang sama, atau memiliki tujuan yang bersama, dibuat mengelompok-mengelompok. Ada macam-macam caranya, tergantung juga. Ada yang ini line ya, produknya dari kiri ke kanan. Kamu bisa bayangkan misalnya produknya pengalengan ikan, misalnya seperti ini. Ada yang berputar, ya seperti bentuk U shape, ya. Ini bisa mereduce employment movement. Jadi employment-nya, pergerakannya nggak banyak. Dia bisa ke sana, bisa ke sini gitu ya. Jadi pergerakan employment-nya tidak banyak. Kan tadi goal dari layout itu adalah meminimize cost, meminimize sesuatu yang membuat menjadi lebih efisien. Ada yang repetitive product oriented layout. Jadi produk yang sifatnya repetitif, ya, organize around product or families of similar high volume, low variety product. Dia high volume tapi low variety, dia jumlahnya banyak tetapi jenisnya sedikit. Ya. Ada fabrication line, ada assembly line, ya misalnya bikin minuman Coca-Cola itu kan high volume, low variety. Dia biasanya menggunakan assembly line. Assembly line itu dari satu tempat geser tempat lain, dilakukan dengan super cepat. Bayangkan pakai ban berjalan. Keuntungannya apa? Low variable cost per unit. Kemudian variable cost itu artinya cost per unitnya. Low material handling, reduce work in process inventories, easier to train, lebih mudah, rapid throughput. Kemudian disadvantage-nya apa? Kerugiannya apa? High volume is required. Ini mahal ini, membuat ini. Dan harus volumenya besar. Ya, work stoppage at any point ties up to whole operation. Jadi kalau ada satu yang macet, semua operationnya bisa kacau. Karena dia
line ya. Sebelum ke B harus lewat A dulu gitu. Kemudian lack of flexibility karena dia sudah fix, dia nggak fleksibel. Dan untuk beberapa produk bahkan super tidak fleksibel. Ya karena dia harus repetitif, gerakannya pun harus sama terus. Nah, ini contoh McDonald's assembly line. Ya mungkin sekarang sudah berubah ya. Ada process oriented layout, like machine and equipment are grouped together. Ini proses ya, dia berorientasi pada proses. Flexible and capable of handling wide variety. Jadi dia fleksibel terhadap variasi yang banyak. Jadi produknya bisa macam-macam nih, gitu. Ini contohnya tadi. Ini proses oriented layout. Jadi karena jenisnya bisa macam-macam, bisa penyakit A, penyakit B dan sebagainya, dan kegiatannya juga harus fleksibel gitu ya. Artinya dia bisa silang menyilang, bisa misalnya ke surgery dulu, baru langsung ke farmasi, bisa ke radiologi, setelah ke radiologi balik lagi ke dokter, lalu ke farmasi, bisa macam-macam. Jadi dia tidak bisa diurut gitu karena variasinya sangat banyak. Tuh, kalau pasien B seperti ini gerakannya. Pasien A yang biru. Jadi berbeda-beda. Ini layout at Arnold Palmer Hospital. Ini rumah sakit Arnold Palmer. Arnold Palmer. Kok rumah sakit? Oh iya, rumah sakit ya. Ini karena case-nya case dari Amerika. Dan di tengah ini central nurse. Ya, central nurse. Jadi susternya itu di tengah karena dia bisa ke atas, bisa ke sini, dan gerakannya itu tidak bisa dipolakan tergantung dengan activity yang ada saat itu. Dan ke emergensian juga. Ya. Dia pakai arrange work centers so as to minimize cost of material handling. Jadi dia di center. Jadi gerakannya itu cost-nya jadi minimize. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, basic cost element itu number of load itu menjadi cost. Number of load itu banyak, berapa kali dia harus ke sana. Nah, itu number of load. Kalau tadi suster berapa kali dia harus ke melihat pasien, itu yang disebut number of load. Ya, pergerakannya. Nah, itu yang disebut juga dengan cost. Jadi cost itu nggak harus direct money ya. Jadi yang saya katakan tadi, cost itu sesuatu yang harus dikorbankan. Berarti kalau number of load itu kan berapa kali dia harus ke sana, itu menjadi yang harus kita minimize. Ada lalu distance. Nah, ini rumusnya. Nggak usah terlalu pusing dengan rumusnya. Jadi rumusnya itu intinya berapa kali, X ini number of loads, C ini adalah cost. Gitu ya. Lalu dijumlahin semua. Oh, ada 10 suster. Satu suster si A 5 kali. Si A 5 kali. Kalau dianggap cost move-nya itu berapa biayanya? Oh, $1. Oh, berarti 5 kali 1. Si B berapa kali? Oh, si B 7 kali. Kalau sekali move itu $1 kali 1. Si C berapa kali? Oh, si C itu 2 kali. Berapa kali $1? Kalau sekali move itu ya, sekali load itu $1 biayanya. Nah, ini rumus ini tuh contohnya seperti ini. Jadi 5 tambah 7 tambah 2, 14. Totalnya, sigmanya sama dengan 14. Clear ya? Nah, coba kita kasih contohnya. Misalnya, arrange 6 process layout example contohnya. Arrange 6 department in factory to minimize. Kamu harus mengatur 6 departemen di suatu factory untuk meminimalisir material handling cost. Each department ini 20 kali 20 feet.
setiap departemen itu ada 20, misalnya marketing. Marketing itu 20 kali 20 feet gitu ya. QC 20 kali 20 feet. Buildingnya itu 60 kali 40 ya, 60 kali 40 itu bangunannya. Nah, bagaimana caranya? Nomor satu, construct form to dari ke, bahasa Indonesianya dari ke, matriks dari ke gitu ya. Dari A ke B, dari C ke D gitu ya, dari A ke C. Itu kita buat matriksnya. Determine the space requirement. Berapa space requirement-nya? Kemudian develop initial schematic diagram. Buat diagramnya. Kemudian cost-nya ditentukan, coba kemudian iterasi lagi, improve the layout, tuker-tuker lagi layout-nya, kemudian prepare detail plan. Nah, ini contohnya. Cara membacanya gini. Ini number of loads per week, setiap minggu berapa kali gitu ya. Berapa kali interaksinya. Antara departemen assembly dengan departemen painting, load-nya adalah 50. Antara departemen assembly dan mesin, load-nya 100. Antara shipping dan departemen shipping dan departemen receiving, load-nya adalah ini 50. Ada yang 0 juga ya. Nah, ini load. Nah, lalu kita lihat berapa kali dia, kita lihat biayanya bagaimana. Nah, ini contoh satu. Ini iterasi satu. Oh, area 1, 2, 3, 4, departemen 1, 2, 3, 4 ya. Kalau begini, nah ini flow-nya ya. Coba ada ketentuannya. Nah, ini kan seperti tadi. Satu, dia urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang coba kita hitung cost-nya, biayanya. Ya. Mungkin saya, oke, gini aja. Kita lihat. Biayanya berapa? Departemen 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 2. Biaya load-nya berapa? Load-nya 50. Dapat 50 ini dari mana nih? 50-nya dapat dari sini. Nih. Ini kan departemen 1 assembly 1 dan 2 painting. Nih. Berarti dia 50 load-nya. Ada matriksnya. Nah, assembly dengan mesin, load-nya berapa? Oh, 100. Kemudian painting dan mesin, load-nya berapa? 30. Assembly dan testing, load-nya berapa? 20. Nah, ini posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menunjukkan urutan tata letaknya. Ya, yang 1 di kiri, yang 2 di tengah, yang 3 di kanan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bicara cost. Cost itu tadi rumusnya ini. Load dan biaya. Load kali biaya. Ketentuannya adalah the cost of moving one load, untuk memindahkan satu load between adjacent department atau untuk memindahkan pada departemen yang bersebelahan, biayanya $1. Kalau dia tidak bersebelahan, berapa kali itu? Ya, jadi kalau sebelahnya lagi berarti $2 gitu ya. Dia kalau dia bersebelahan langsung $1. Nah, tadi biaya departemen 1 dan 2 itu $50 biayanya. Kali load-nya 50 load, ini dapatnya dari 50 yaitu load kali $1 karena biayanya $1. Nah, sedangkan ini 1 dan 3, coba kita back ya. 1 dan 3 itu kan ke sini ya. Nah, load-nya ada 100, biayanya berapa? $1 atau $2?
$2 karena kalau dia bersebelahan, ini sebelahan nih, sebelahan itu biaya $1. Nah, 1 dan 3 itu kan tidak bersebelahan. Ya, jadi dia berapa kali? 1, 2, $2 gitu ya. Karena dia jauh, nah berarti ini dapat dari mana? Ini dapat load-nya 100 kali $2. Jadi 200. 1 dan 6, kita lihat lagi 1 dan 6. 1 dan 6. Dia bersebelahan? Tidak. Dia 1, 2. Jadi 2 kali 2. Ini load-nya berapa? 20 kali 2. 1 dan 6 ini sini 20 kali 20 load kali $2. Dan seterusnya dan seterusnya. Total biayanya $570. Ya. Coba ya, kalau ini 2 dan 3 $30, 2 dan 4 $50, 2 dan 5 $10, 3 dan 4 $10, 3 dan 6 $100, 4 dan 5 $50. Total biayanya $570. Nah, sekarang kita ubah posisinya. Kalau tadi 1, 2, 3, kalau tadi seperti itu, sekarang kita ubah. Ya, ubahnya bagaimana? 2, 1, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita ubah? Kita mau mendekat-dekatkan yang load-nya tinggi dengan supaya biayanya jangan terlalu tinggi. Nah, sekarang kita hitung kalau layout-nya seperti ini bagaimana sekarang biayanya ya? Dia berubah. 1 dan 2 jadi $50, sama seperti tadi ya, kalau dia berdampingan dia biaya $1, kalau dia tidak berdampingan tergantung berapa kali, 1 kali, 2 kali biasanya. Kalau dalam konteks ini misalnya dia 2 dan 6 berarti dia kan nggak berdampingan 2 kali. Kalau ini kita lihat satu koridor, satu koridor, satu koridor, jadi 1, 2. Atau dengan kata lain 1, 2. Ya, kalau 3 dan 4 2 kali juga 1, 2 gitu ya. Kalau 2 dan 4 1 kali 1. 4 dan 5 1 kali 1. 4 dan 6 2 kali 1, 2 ya. Setiap perdampingan dia $1. Berarti kalau dia 2 kali $2. Nah, setelah dihitung sama seperti tadi perhitungannya biayanya menjadi $480 di total. Nah, sedangkan yang sebelumnya tadi $570. Nih. $570 itu untuk layout yang seperti ini. Sedangkan untuk layout yang tadi yang urut 1, 2, 3, 4, nah sekarang layoutnya 2, 1, 3, 4, 5, 6 itu menjadi biayanya menjadi $480, lebih murah bandingkan dengan $570. Dia lebih murah berapa tuh? Ya, $90. Kan sangat signifikan ya. $90 dari $570. Sangat signifikan, hampir 20%. Hematnya $90. Nah, sekarang areanya menjadi seperti ini. Urutannya 2, 1, 3, 4, 5, 6. Seperti inilah layoutnya. Karena sudah dihitung. Nah, saya rasa itu saja topik kita hari ini. Ini akan segera saya upload ke YouTube, menunggu recording di Zoom.